nih bersama Kokes SMA Adiluhur. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengejar impian-impian. Tapi sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Jessie Efren Goman, bisa dipanggil Jessie. Nama saya Vincentius Anjal Mote, biasa dipanggil Vincent. Nama saya Jessica, biasa dipanggil Jessica. Oke, sekarang kita ada juga tamu spesial nih. Nah, tamu spesial ini adalah alumni dari SMA Adiluhur dan juga pernah mengajar di SMA kami. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Yuk kita langsung kenalan aja, silakan Miss. Halo, selamat sore teman-teman Adiluhur. Selamat sore Jessie, Vincent dan Jessica. Terima kasih sudah mengundang saya. Kita akan ngobrol apa nih sore hari ini? Kami akan bercerita sedikit tentang apa kehidupan Miss dari SMA, terus menjadi guru, terus sampai sekarang nih Miss. Kehidupan saya iya. ya. Baiklah, mari. Tapi pertama-tama boleh tahu dulu masa SMA-nya itu seperti apa? Soalnya Iya. kami kan lagi COVID toh, jadi Oh iya. kurang tertarik bisa nih. merasakan bagaimana normalnya masa SMA. Normal banget sih waktu itu ya, saya nggak pakai masker, bisa ke sekolah tiap hari. Beda sama kita. Iya. Beda sama kita yang cuma Kalian online terus ya. Online terus. Iya. Ya. Jadi saya kurang tahu saya angkatan Adiluhur angkatan berapa, tapi sepertinya 2003 saya mulai SMA. Kalian baru lahir ya itu ya? Atau belum lahir? Belum lahir. Sangat tua saya. Terus saya masuk IPA, tapi yang paling saya ingat dari kenangan-kenangan SMA itu adalah karena Adiluhur selalu banyak kegiatan kan, bahkan dari zaman saya ada festival budaya, ada open house, ada malam, pokoknya kita sering di lapangan basket gitu, terus bikin lingkaran, terus teman-teman performance gitu. Jadi itu sudah kebersamaan sama teman-teman tuh yang sampai sekarang masih teringat, dan kegiatan-kegiatan yang membuat saya percaya diri bicara di depan, terus juga menulis, juga ngobrol sama teman-teman, itu yang paling saya ingat sampai sekarang. Kadang-kadang kita ke pantai sama-sama juga gitu. Mudah-mudahan nanti adik-adik yang pandemi juga suatu ketika akan kumpul terus jalan-jalan ke pantai mana kan. Sama-sama gitu kasihan kalian. Ayah Miss, ini apa yang masa SMA ini Miss ada sedikit penyesalan atau gimana begitu masuk di SMA di luar? Ada Ada nggak? penyesalan gitu. Tidak. Saya masuk SMA lagi. Saya masuk SMA mana lagi kalau bukan di Adiluhur? Karena menurut saya waktu itu yang paling bagus Adiluhur bagi saya waktu itu. Saya juga lulusan SMP Antonius dan rumah dekat juga kan. Jadi tinggal jalan kaki ke sini. Jadi tidak ada penyesalan sama sekali, Jessica. Apakah ada kenangan yang tidak Miss lupakan, yang tidak baik begitu sama Miss? Yang ada di SMA Adiluhur. Oh, yang tidak baik. Kayaknya tidak ada deh. Saya punya kenangan semuanya bagus. Kenangan di hukum. Saya anak baik-baik sih ya dari dulu. Jadi pernah dihukum. Tapi iya, Vincent, saya tidak punya kenangan yang buruk. Yang ada, saya merasa bersyukur karena banyak kegiatan-kegiatannya yang bisa membantu saya makin yakin bahwa memang saya suka menulis begitu. Terus guru-gurunya juga waktu itu ada volunteer namanya Bu Sinta, terus ada Pak Lantang, terus ada Pak John, ada Romo Kris juga yang benar-benar mengambil waktu untuk mendengarkan saya kalau saya mau curhat tentang bahwa saya ingin menulis gitu. Jadi mereka punya peran yang besar bagi saya untuk mengejar mimpi-mimpi saya setelah saya lulus dari SMA Adiluhur. Jadi tidak ada penyesalan, yang ada hanya banyak rasa bersyukur saja. Jadi masa-masa Miss ini berarti sangat seru ya? Iya, seru banget Vincent. Beda Mudah-mudahan sekali. kamu juga ya. Beda sekali dengan kita. Iya. Kita tidak ada kenangan. Online terus. Ini kan podcast juga kenangan ini, semoga nanti jadi Iya. kenangan. Oh iya Miss, saya mau bertanya nih. Kalau Miss punya nggak mimpi sebelum punya impian jadi jurnalis? Sebelum jadi jurnalis saya punya impian apa gitu ya? Iya. Waktu kecil saya tuh ingin sekali, saya waktu kecil tuh selalu kagum sama bagaimana kata-kata di dalam film atau di dalam buku tuh menggerakkan pembaca seperti saya atau penonton seperti saya gitu. Jadi saya punya mimpi tuh selalu ingin menulis apapun itu gitu. Apakah bentuknya cerita pendek, apa itu bentuknya dongeng, apa itu bentuknya novel gitu. Jadi mimpi saya dulu ingin jadi penulis gitu. Cuman kan
kalau misalnya saya ingat-ingat dulu tulisan saya jelek bukan kepalang gitu waktu zaman saya masih SMP atau SMA gitu. Tapi mimpi yang kecil itu ternyata bertahan sampai saya dewasa, sampai umur 20-an, dan akhirnya syukurnya dapat kesempatan untuk mewujudkannya gitu. Jadi kalau dibilang awalnya sebenarnya tidak bermimpi jadi jurnalis sebenarnya. Bermimpi jadi penulis fiksi, tulisan fiksi gitu. Ya, dengar-dengar Miss pernah sempat menjadi guru di SMA di Luhur ya? Betul. Iya. Itu kisahnya bagaimana sih? Iya. Jadi setelah lulus dari Adiluhur jadi saya masuk IPA hanya karena tidak ada jurusan bahasa kan kalau di Adiluhur. Padahal sebenarnya mungkin kalau ada bahasa saya mau masuk bahasa waktu itu. Jadi tentu saja kimia saya jelek, matematika saya juga buruk. Saya kayaknya hampir tidak lulus karena kimia. Pelajaran itu nilai saya paling buruk gitu. Yang paling bagus hanya bahasa Inggris saja karena saya suka nonton film bahasa Inggris, nonton film Hollywood maksudnya, suka dengar lagu bahasa Inggris. Jadi itu bikin saya senang sama pelajarannya. Saya suka juga sama Pak gurunya, Pak Lantang waktu itu. Jadi saya senang dan pada akhirnya saya memutuskan ya sudah, saya kuliah yang saya suka saja. Kebetulan bahasa Inggris, jadi saya ambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Widya Mandala Surabaya. Setelah lulus, kemudian saya berpikir karena sudah layak jadi guru kan waktu itu, jadi saya berpikir haruslah saya itu 1 tahun atau 2 tahun kembali ke Papua untuk mengajar. Kebetulan di Nabire Adiluhur waktu itu membutuhkan guru bahasa Inggris. Sekolahnya juga dekat sama rumah, jadi saya pikir sudah kembalilah. Saya pikir 1 tahun, 2 tahun, ternyata 4 tahun. Jadi lebih lama dari rencana, tapi senang karena ketemu adik-adik dorang di sekolah dan bisa mengajar. Kebetulan saya punya teman-teman angkatan kayak Bu Sisilia, itu juga saya punya teman. Ketemu Kak Yuli Tando juga yang juga mengajar bahasa Inggris, dan banyak teman-teman lain, teman-teman guru yang menyenangkan. Jadi senang sekali bisa ngajar di Adiluhur 4 tahun. Kira-kira itu Miss mulai mengajar di Adiluhur dari tahun berapa Miss? Berapa ya? Mungkin 2011 kah, 2012 begitu. Karena saya cuma ingat berangkat ke Jakartanya itu 2016 habis semesteran, Agustus kah, September begitu. Jadi kayaknya 2011 atau 2012 begitu mulai kerja di Adiluhur, mulai mengajar. Apa Miss pernah ada merasa kayak kecewa atau marah mungkin di saat mengajar para siswa-siswa yang Miss sedang ajar di Tentu SMA? saja. Saya tuh bukan guru yang sabar, jadi kalau teman-teman saya yang lain tuh sabar sekali, tapi saya tuh tidak sabar begitu. Kasihan mereka, pasti saya banyak marah-marahnya waktu itu. Tapi saya lebih marah itu karena ini sih, bukan marah, kebanyakan saya marahnya tuh bukan karena hal-hal yang mereka tidak ketahui, karena menurutku bahasa Inggris tuh bisa dipelajari di mana saja, dan kebetulan ada teman-teman yang kurang bisa, ada teman-teman yang lebih bisa. Yang saya biasanya marah adalah ketika mereka nyontek gitu. Karena menurut saya manusia tuh ketika bersekolah dia juga belajar untuk mempunyai nilai-nilai yang seperti itu kan, kejujuran, kebaikan hati, keinginan untuk membantu yang lain begitu. Jadi ketika ada murid saya nyontek atau merendahkan yang lain atau pilih-pilih teman gitu, itu saya paling tidak suka. Biasanya hal-hal seperti itu yang bikin saya marah. Ketidakjujuran kan, soal nyontek itu kan bukan cuma sekedar, itu kan soal tidak jujur, soal tidak mau percaya pada diri sendiri gitu kan. Jadi itu sih biasanya yang bikin saya hilang sabar itu. Miss, kalau boleh tahu Miss, waktu itu pertama masuk Adiluhur, mengajar di Adiluhur nih, itu Miss mengajar di kelas berapa? Kalau nggak salah itu kelas 1. Kelas 1. Dan itu sebenarnya yang paling saya suka kelas 1 tuh, karena masih lucu-lucu kan anak kelas 1. Kalau kelas 3 kan suka saya yang kuasai sekolah ini gitu. Sayangnya saya 2 tahun terakhir tuh sepertinya di kelas 3, dan itu saya itu kan ya setengah semester terakhir cuma mempersiapkan ujian nasional, dan menurut saya tidak asik gitu kan, cuma duduk gitu.
Tapi kalau anak kelas 1 tuh masih semangat, masih lucu, masih ingin tahu begitu kan. Dan saya suka karena di kelas 1 itu bukan suka sih, saya merasa menghadapi tantangan yang besar karena sementara anak-anak yang dari Nabire itu punya bahasa Inggris bagus sekali karena mungkin mereka les di sana, les di situ gitu. Anak-anak teman-teman yang sebenarnya punya potensi besar tapi datang dari pedalaman atau daerah-daerah yang tidak dapat guru bahasa Inggris waktu SMP atau SD itu di bawah sekali gitu. Jadi waktu itu saya bikin kita sepertinya memutuskan untuk bikin kelas matrikulasi di sore hari untuk bantu adik-adik yang kesusahan ini gitu. Dan saya rasa itu pengalaman yang membukakan mata begitu tentang pendidikan di Papua juga kan, tentang bahwa ada ketimpangan gitu yang terjadi dan harusnya sekolah yang baik ya harusnya menolong adik-adik yang tidak tahu ini, bukan menyoroti hanya kepada teman-teman yang pintar ini karena yang saya tahu banyak dari adik-adik yang dari pedalaman tuh saya kenal ada muridku tuh ada namanya Ferdi itu tuh menjadi unggulan gitu di kelasnya dalam bidang bahasa Inggris padahal dia tidak punya background yang cukup gitu. Jadi saya merasa kalau mereka dikasih kesempatan, dikasih perhatian yang baik, dikasih pujian bahwa mereka bisa, itu pasti bisa. Tidak akan kalah dengan teman-teman yang dari Nabire. Yang penting mereka percaya diri saya bahwa saya punya guru tuh percaya sama saya, itu baru. Jadi saya senang sekali. Kalau boleh tahu yang Miss buka kelas matrikulasi di sore hari itu yang ikut cuma yang dari pedalaman atau yang dari kayaknya tidak, bukan karena mereka dari pedalaman, kan lihat dari dia punya rata-rata apa? Jadi tidak harus dari pedalaman. Bukan. Setiap habis semester begitu kan ada rata nilai kan. Kalau misalnya nilainya rendah, berarti dia harusnya masuk matrikulasi. Sepertinya begitu sistemnya. Jadi bukan dibuka kelas matrikulasi buat teman-teman dari pedalaman, bukan kayak begitu. Jadi mereka dan setahu saya siapapun yang ingin ikut di luar kelas matrikulasi boleh datang begitu. Jadi kadang-kadang anak lewat sore begitu tuh, Miss bisa masuk masuk juga. Jadi itu bebas tidak bebas. Jadi mereka yang butuh bantuan lebih sama mereka yang ingin saja masuk. Kadang-kadang sore-sore begitu ada yang ada kegiatan ekstrakurikuler, ada yang tidak tuh. Jadi Miss saya boleh ikut gitu. Terus masuk saja. Gitu. Itu kelas matrikulasinya tuh setiap hari atau ada? Tidak setiap hari. Kalau setiap hari capek juga. Kayaknya dua kali seminggu bikin A sama B begitu. Jadi campur IPS IPA begitu, tapi dibagi A sama B. Kayaknya saya bagi-bagi sama Miss Yuli juga sepertinya waktu itu matrikulasinya. Jadi itu 2 hari seminggu itu yang hari pertama A, habis itu hari kedua B, atau dua-duanya sama? Enggak. Satu sore, karena panjang matrikulasi itu kita bisa ngobrol sampai lebih dari jam itu kan. Misalnya jadwalnya cuma jam 3 sampai jam 4 atau jam 4 sampai jam 5, tapi kita bisa ngobrol sampai jam 6 kan karena banyak yang tanya begitu. Miss tadi katanya kan Miss paling gak suka kalau ada murid yang misalnya nyontek. Kalau misalnya ketahuan nyontek sama Miss, itu Miss beri hukuman kayak gimana? Saya beri hukuman yang cukup parah sih. Saya pernah suruh mereka berjemur. Saya pernah suruh saya lupa, tapi lebih sering saya ajak ngomong sih dengan muka yang beringas. Saya galak sekali sepertinya waktu jadi guru, sepertinya saya salah satu yang paling galak. Tapi ya itu, apa gunanya kau sekolah di adiluhur kalau nilai-nilai hal soal kejujuran kamu tidak punya begitu loh. Saya lebih respect sama murid yang tidak terlalu pintar tapi dia baik, dia jujur, dia bantu temannya, dia peduli, ketimbang mereka yang saya bahasa Inggris jago, saya kimia jago tapi tidak jujur begitu. Saya selalu begitu. Karena kalau kayak begitu sekolah di tempat lain saja tuh, kasihan. Harusnya kesempatannya dikasih sama teman-teman yang mau belajar tentang nilai-nilai yang itu, compassion dan lain-lain. Kamu tiap hari bilang janji pelajar itu gitu. Jadi itu, kalau saya sih itu yang paling utama kalau saya sedang mengajar. Pelajaran berharga yang Miss dapatkan setelah Miss mengajar di luar tuh apa? Bahwa setiap orang itu punya perjalanannya sendiri-sendiri begitu. Saya suka sedih kalau misalnya
anak A bandingkan perjalanannya sama B begitu tuh. Anak A tidak pernah les di luar karena dia punya orang tua tidak mampu kasih les. Anak B lesnya bagus-bagus terus gitu. Atau misalnya anak A pernah tidak naik kelas, dia bandingkan dirinya sama anak B yang pintar sekali begitu. Padahal sebenarnya perjalanan dia yang tidak naik kelas, yang datang dari tempat yang gurunya tidak ada, dan banyak hal itu tuh perjalanannya pribadi begitu toh. Kalau misalnya saya merasa ada perbedaan perjalanan hidup itu di antara murid-murid itu. Dan kalau misalnya ada cukup waktu, guru-gurunya bisa mengetahui perbedaan itu dan bisa mendekati teman yang agak tidak percaya diri ini dan bilang ke dia bahwa dia masih bisa berjuang begitu. Itu sih pelajaran yang saya dapatkan gitu. Teman-teman adiluhur dulu tuh juga banyak saling bantu satu sama lain gitu kan. Itu juga yang saya suka. Karena mereka rasa saya cukup bisa, saya mau bantu teman saya yang kurang bisa supaya kita bisa sama-sama. Itu juga compassion itu yang saya paling suka dari murid-murid yang waktu itu saya lihat gitu. Belajar banyak dari mereka ketimbang mereka belajar dari saya rasa. Karena saya galak sekali, jadi saya rasa mereka kurang belajar. Tapi dari lihat mereka setiap hari, saya belajar banyak untuk peduli begitu kan. Gitu. Miss, setelah 4 tahun mengajar di SMA Adiluhur ini, rencana selanjutnya Miss apa? Setelah Miss dari waktu itu pekerjaan selanjutnya kayaknya mulai tahun ketiga itu saya mulai memikirkan sepertinya saya mau mencoba hal lain selain jadi guru begitu. Karena saya semakin mantap untuk mengejar karir-karir yang ada hubungannya dengan menulis. Saya ingin menulis terus bisa hidup dari situ gitu, karena banyak yang menulis juga tapi susah hidupnya gitu kan. Saya mau kejar karir di situ gitu. Jadi saya mulai cari tahu tuh. Dan sayangnya, dan saya rasa juga ini masalah tantangan buat teman-teman di Nabire juga. Sayangnya saat itu saya tidak tahu harus tanya ke siapa. Kalau saya ingin jadi jurnalis tuh caranya bagaimana begitu? Apa yang harus saya siapkan gitu kan? Karena tidak ada role model, tidak ada orang saat itu yang saya rasa bisa kasih tahu saya tentang hal itu, bagi pengalaman kah atau apa begitu. Jadi saya pernah secara random itu misalnya tulis email buat, tidak tahu kalian tahu atau tidak, tapi dia wartawan namanya Marisa Anita. Waktu itu dia di Net TV. Terus saya kayaknya tulis email juga ke Najwa Shihab kayaknya. Hanya untuk, dan itu agak tolol sebenarnya kalau dilihat sekarang, karena itu kayak Dear Mbak Najwa, saya Holly, saya di Nabire. Intinya adalah saya pengen jadi jurnalis. Saya kayaknya mau pergi ke Jakarta tapi saya tidak tahu itu mulai dari mana, itu bagaimana ya begitu. Pasti dong bingung juga tuh baca email itu. Tapi karena saya ingin sekali jadi jurnalis dan tidak tahu caranya, saya lakukan itu gitu. Saya telepon, hubungi teman-teman yang saya rasa pernah punya pengalaman jadi jurnalis juga gitu. Itu semua saya lakukan karena saya menyadari di Nabire saya tidak bisa cari informasi tentang cara menjadi jurnalis gitu. Kemudian kayaknya di pertengahan atau awal tahun 2016 ada lowongan pekerjaan untuk jadi jurnalis di The Jakarta Post. Sebenarnya saya agak percaya diri karena Jakarta Post saat itu dan saat ini juga koran berbahasa Inggris satu-satunya di Indonesia gitu kan. Saya takut, menurut saya terlalu bodoh untuk itu gitu. Jadi saya takut tapi saya bilang sama teman-teman saya, terus mereka bilang sudah coba saja, tidak apa-apa. Terus kebetulan diterima gitu. Jadi kayaknya sejak tahun ketiga, tahun keempat mengajar di Adiluhur itu mulai saya makin, sebenarnya malah inspirasi untuk mengejar mimpi saya yang dahulu itu datang dari murid-murid. Karena waktu saya mengajar kelas 3 itu kan anak-anak murid saya waktu itu sudah makin rajin mengejar mimpinya. Mereka cari beasiswa, mereka bisik-bisik di sekolah, kalian nanti mau kuliah di mana begitu. Dan saya terinspirasi dengan mereka punya semangat untuk kejar apa yang mereka mau tuh. Jadi saya rasa kalau saya punya murid-murid saja melakukan hal itu, kenapa saya tidak begitu? Saya juga punya mimpi, saya mau kejar juga begitu. Jadi saya rasa
saya harus kasih kredit ke murid-murid saya untuk menginspirasi saya berani kejar mimpi saya waktu itu gitu. Ya, Miss kan sekarang jurnalis. Nah, kira-kira Miss kan pasti menulis kan? Iya, kebetulan Tulisan ya. yang berkenan bagi Miss, mungkin Berkesan bisa ya. di-share gitu. Banyak sih, cuman mungkin saya cerita yang terakhir aja ya. Yang terakhir itu saya menulis untuk harian jadi ada surat kabar di Amerika namanya Los Angeles Times. Terus bersama mereka saya menulis beberapa kisah tentang hak-hak perempuan begitu. Kebetulan dari seri itu kebetulan yang keluar pertama adalah tentang domestic work, tentang pekerja rumah tangga. Jadi saya mewawancarai pekerja-pekerja rumah tangga untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kehidupan mereka begitu. Selama pandemi ini kan karena mereka bukan orang kantoran, jadi mereka termasuk salah satu yang paling mudah dipecat semena-mena oleh majikannya gitu kan, karena tidak ada ikatan kerja. Jadi mau mereka punya tanggungan bapak, anak, apa, sudah pecat saja begitu. Banyak yang seperti itu. Padahal gajinya juga rendah gitu. Jadi saya menulis tentang itu. Nah kebetulan saya juga mewawancarai seorang mantan pekerja rumah tangga yang disiksa oleh majikannya dan sekarang malah membantu menyemangati para pekerja rumah tangga untuk menjadi lebih kritis terhadap majikan begitu supaya tidak terjadi hal yang seperti dia gitu. Dan iya itu saya tuliskan terus ternyata sama Los Angeles Times di story itu ditaruh di halaman paling depan mereka gitu. Dan saya bersyukur itu terjadi karena setelah itu banyak yang menghubungi saya untuk membantu pekerja-pekerja rumah tangga yang saya tulis di story itu gitu, di artikel itu. Dan itu bikin saya senang karena saya merasa ada gunanya hidup saya gitu, ada gunanya tulisan itu gitu. Iya. Berdampak langsung gitu, tidak sia-sia gitu. Iya. Mereka kan cerita ke saya juga tidak gampang kan cerita ke saya gitu. Dan ketika ada yang reach out, ada yang mengirim pesan ke saya untuk minta kontak mereka atau menghubungkan dengan organisasi yang membantu mereka selama pencarian keadilan itu, saya rasa bersyukur sekali karena saya rasa di saat-saat seperti itu baru saya merasa itulah kenapa Tuhan membuat saya Tuhan mengetuk saya untuk jadi jurnalis gitu. Untuk membantu untuk tulisan saya bisa membantu sesama saya begitu. Dan terima kasih sekali sama pekerja-pekerja rumah tangga yang juga mau berbagi ceritanya. Jadi teman-temannya yang lain mungkin bisa terbantu dari cerita mereka itu kan gitu. Itu salah satu yang paling terbaru dan cukup menyentuh hati saya. Ya Ceci, apa yang Miss tulis itu berdampak banyak buat Membuahkan hasil. Mungkin tidak banyak tapi cukup juga orang baca dan orang merasa berarti saya harus memperlakukan saya punya pekerja rumah tangga dengan lebih baik. Itu juga dampak yang tidak besar tapi cukup mengingatkan para majikannya untuk tidak berbuat kasar kepada. Betul, sama-sama manusia tapi kenapa jahat sekali begitu tuh. Iya. Ya Miss, ada pesan atau apa begitu buat para penonton dan juga kita semua yang ada di sini tentang mimpi? Iya, saya sebenarnya senang sekali bisa diundang sore hari ini karena sebenarnya bukan supaya banyak teman-teman adiluhur yang mau jadi jurnalis, tapi kalau ada yang mau jadi saya juga senang sekali. Cuman bukan itu, saya punya pesan adalah saya tuh tinggal di Nabire dan sekolah di adiluhur, jadi saya paham masa-masa nanti mungkin akan datang kamu tidak tahu mau pergi ke arah mana begitu. Karena sepertinya pilihan karir tuh lihat tetangga sebelah atau lihat kakak itu cuman ya kerja di mungkin jadi guru kan, mungkin jadi tentara kan, mungkin jadi polisi atau PNS atau apa begitu. Dan itu seperti terbatas begitu. Saya juga rasa begitu waktu itu soalnya. Saya tuh memang ditakdirkan untuk hanya jadi guru, hanya pilihan itu sajakah yang saya punya begitu. Jadi saya rasa saya mau pakai kesempatan ini untuk bilang sama teman-teman untuk
explore lebih jauh begitu. Karena sekarang internet sudah bagus. Saya coba cek kemarin di Nabire, internet sudah bagus. Coba lebih banyak main, lebih banyak mencoba. Saya ini bagus di mana ya? Karena semakin kesini pekerjaan tuh semakin bervariasi kan. Iya. Misalnya penulis saja. Dulu tuh yang saya tahu waktu saya kecil, saya hanya tahu penulis itu penulis fiksi, novelis, sama wartawan begitu. Padahal sekarang ada copywriter, ada content writer, ada UX writer, ada script writer. Jadi mungkin penulis itu cabang karirnya aja udah mungkin 20-an lebih gitu di Indonesia karena perkembangan zaman juga makin bagus. Saya bayangkan itu juga terjadi mungkin sama orang yang foto-foto atau merekam video itu juga pasti banyak karirnya gitu, banyak jenis karirnya. Jadi kalau misalnya adik-adik mau jadi guru tidak apa-apa, itu bagus. Mau jadi polisi dari kecil itu juga tidak apa-apa. Tapi saya hanya ingin kasih tahu bahwa pilihan karir tuh banyak dan jangan merasa terbatas hanya di satu tempat atau stuck memilih satu hal hanya karena tidak tahu bahwa ada banyak sekali di luar tuh. Kamu bisa jadi videographer, kamu bisa jadi banyak hal. Intinya berani membuka hal baru. Iya, membuka kesempatan-kesempatan gitu kan. Tapi kalau kamu hanya lihat di Nabire saja, kecil sekali memang kelihatannya. Tapi kalau kamu mau buka diri, mau keluar dari zona nyaman Nabire, kamu mungkin bisa coba tempat lain. Saya tidak bilang itu gampang karena buktinya susah bagi saya untuk sampai ke titik menjadi jurnalis begitu. Karena kan saya harus belajar banyak hal, saya tidak pernah tuh jadi jurnalis. Tapi sekali lagi semua hal tuh kan bisa dipelajari gitu. Iya. Saya kenal sama anak muda yang pintar sekali foto, terus dia bilang bagaimana caranya supaya ini saya datangkan uang dari ini. Dia belajar sendiri, di YouTube tuh banyak sekali. Jadi sekarang dia jadi fotografer yang sangat bagus, biasa diundang untuk film-film dokumenter gitu. Jadi saya rasa itu tuh anak-anak adiluhur tuh juga bisa melakukan itu gitu. Dengan syarat kamu berani, dan tidak cuma berani, kamu tekun dan mau berani mengeksplor begitu. Apa saja pilihan yang ada sebenarnya buat saya begitu. Selain jadi guru sama jadi dokter misalnya. Selain itu apa saja sih gitu. Itu harus banyak riset kan. Karena seperti yang waktu itu saya lakukan kan saya harus email ini, email itu gitu kan. Tapi pasti bisa. Jadi teman-teman semangat. Kalau mau tanya-tanya sama orang-orang yang teman-teman rasa cocok untuk itu, tanya. Tapi jangan merasa terjebak di satu tempat karena you have a lot of options. Pilihan itu banyak, kesempatannya banyak juga gitu. Miss sebelum tutup ini mau tanya, benar tadi lupa tanya lagi. Miss sekarang kerjanya di mana? Oh iya, saya belum cerita saya kerja di mana ya. Iya. Jadi setelah dari Adiluhur itu saya keluar dari Adiluhur, terus saya diterima di Jakarta Post. Saya kerja di sana sekitar 4 tahun sampai tahun lalu. Jadi 2020 November itu saya keluar, saya istirahat 2 bulan. Kemudian saya diminta untuk menulis, tapi ini cuma jurnalis lepas sekarang. Cuman saya paling sering menulis untuk The Guardian. Sekarang The Guardian itu surat kabar di Inggris gitu. Mungkin kayak Kompasnya Inggris kah gitu. Terus saya juga sekarang mengerjakan proyek penulisan tentang perempuan dan anak itu untuk Los Angeles Times. Terus waktu Olimpiade kemarin saya menulis untuk ada media dari Arab namanya Al Jazeera, saya menulis buat mereka juga. Jadi sekarang jurnalis lepas yang bisa menulis untuk banyak sekali media asing. Dan saya senang karena lebih bebas, saya bisa liburan kapan saja. Ini kayak kemarin saya datang ke Nabire, karena kalau misalnya di kantor kan tidak bisa cuti 3 minggu kan terlalu banyak gitu kan, terlalu lama. Ini saya merasa lebih punya banyak waktu untuk explore, coba tulis di situ gitu. Oke, baik, kita sudah telah mendengar banyak dari Miss Oli cerita tentang bagaimana semasa di SMA dan semasa ia mengajar di SMA Adiluhur dan juga apa yang telah ia kerjakan di jurnalisnya. Mungkin kisah dari Miss Holly bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua yang masih dalam tahap pengejaran mimpi. Iya, benar sekali. Sekian, Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata kami mengucapkan Salam AMDG.